Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ternyata yang namanya hutang itu sudah ada ribuan tahun. Ternyata debt collector itu sudah ada sejak zaman Yesus. Ketika saya melihat perumpamaan hari ini, segera kita menangkap pesannya, bukan? Bahwa memang maaf, mengampuni, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Merupakan sebuah keutamaan yang kita perjuangkan sebagai orang Kristiani. Izinkan saya memulai homili hari ini dengan bercerita sebentar pengalaman saya ketika masih melayani di rumah retret. Saya beruntung sekali mendapat privilege untuk mendampingi retret anak-anak muda. Salah satu retret yang paling berkesan menurut saya berjumpa dengan seorang anak putri yang selama retret itu tidak pernah bisa tenang. Selalu memberontak, selalu ribut sendiri, tidak pernah mendengarkan. Dan rupanya di sekolah, anak putri ini dikenal sebagai seorang bully. Dia suka merendahkan teman-temannya. Dia juga dikenal sebagai ketua geng. Kebetulan itu sekolah putri semua ya. Jadi mungkin ada yang pernah bersekolah di sekolah Katolik yang isinya putri semua. Akibatnya ya itu ya, 2 atau 3 wanita berkumpul, itu seram itu jadinya. Lalu dia menjadi penguasa kecil di SMA itu. Saya pernah mendengar ada anak putri yang tidak disukai lalu ditarik di kamar mandi dan dihajar di situ. Jadi separah itu anak putri ini. Dan dia harus ikut retret 1 minggu karena ikut aturan sekolah. Saya pusing ini bagaimana harus menangani anak ini ya. Saya pusing karena kok dibilangin dengan halus tidak mempan, dibilangin dengan kasar tidak boleh karena retret kan. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Pelan-pelan walaupun dia ribut sendiri, hatinya itu tergelitik. Hatinya tersentak ketika kami bicara tentang pengampunan, tentang maaf. Dan Tuhan sekali lagi mencurahkan rahmat yang luar biasa. Pada suatu malam, anak putri ini, dia lewat saja di depan patung Bunda Maria. Di rumah retret kami ada patung Bunda Maria cukup besar, seperti mungkin teman-teman juga sering lihat di gereja ya. Patung Bunda Maria merentangkan tangan, lalu tatapan matanya kan ke bawah itu ya. Jadi anak putri ini lewat saja, tetapi ada yang menggelitik di hatinya dari tatapan Bunda Maria. Dia berhenti di depan patung Bunda Maria, dan tak lama kemudian dia menangis terseduh-seduh, karena dia baru saja mendengarkan sesi tentang pengampunan. Rupa-rupanya Tuhan membuka hatinya, perban-perban hatinya itu dibuka ya. Semua topeng-topengnya dibuka. Ya, perempuan muda ini bercerita bahwa dia membenci ayahnya yang telah main gila, yang telah serong, dan ibunya dia juga benci karena ibunya melampiaskan amarah kepada bapaknya itu bukan kepada ayahnya yang berbuat salah, tapi kepada anak-anak. Dia benci hidupnya, dia benci orang tuanya. Rupanya ada kejadian yang membuat dia menjadi begitu keras hati. Dia tumbuh sebagai seorang bully di sekolahnya. Lalu dia menceritakan sambil bercucuran air mata. Ketika saya lewat di depan patung Bunda Maria itu, saya mendengar bisikan dalam hati bahwa aku di sini, aku ada, aku hadir untukmu. Dan itu yang membuat dia berubah 180 derajat. Dan pengalaman rohani macam ini mungkin satu dari ribuan pengalaman yang lain. Yang saya hendak katakan adalah ketika Anda merasa sulit untuk mengampuni dan memaafkan, itu sangat manusiawi. Maaf dan ampun adalah kualitas yang bukan pertama-tama kualitas Kristen. Karena yang berhak mengampuni, yang berhak memaafkan, itu adalah Allah yang menciptakan kita. Kita hanya ambil bagian dari belas kasih Allah itu. Kalau dikatakan mengampuni itu sulit, ya memang sulit. Memang tidak mudah. Dalam bacaan pertama di kitab Putra Sirak, dikatakan dalam ayat pertama itu langsung mengena sekali dalam hati kita. Dendam, kesumat, dan amarah sangat mengerikan. Dan orang berdosa yang dikuasainya. Tapi dalam bahasa Inggris, kitab Putra Sirak ini terdengar sangat personal. Wrath and anger are hateful things, yet the sinner hugs them tight. Kita melihat bahwa ada kenyataan di mana manusia itu memilih memeluk rasa sakit hatinya, memilih memeluk dendamnya daripada memeluk orang yang dia kasihi. Bukankah orang-orang yang paling kita kasihi itu yang paling berpotensi untuk melukai hati kita secara lebih dalam? Jadi daripada kita memeluk orang-orang yang dikasihi itu, kita memilih memeluk amarah kita. Dan ini benar teman-teman. Ada begitu banyak kisah ya, baik personal maupun dalam komunal, di mana sesuatu yang terjadi di masa lalu itu kita bawa terus sampai hari ini. Kalau teman-teman mungkin contohnya itu yang paling terkenal itu apa ya? Kalau di klub sepak bola
Itu ada dendam kesumat antara Manchester City dengan Manchester United misalnya. Kalau dua klub ini bertemu, itu selalu ada luka yang begitu hebat. Pertandingan bisa menjadi begitu panas. Kalau klub Belanda ketemu klub Jerman, itu pasti panas sekali, karena orang Belanda merasa negaranya itu pernah dijajah oleh Nazi dan mereka menderita luar biasa. Permusuhan macam itu selalu terjadi, selalu diangkat. Saya ingat ketika tahun sekitar 2001 atau 2002, sesaat sebelum Paus Yohanes Paulus II meninggal, Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Yunani waktu itu dalam kunjungan kepausan. Gereja Ortodoks Yunani itu umatnya pada protes. Mengapa? Karena ini ada primat dari Roma datang ke Yunani. Mereka tidak suka dengan kehadiran Yohanes Paulus II. Padahal beliau seorang duta damai itu, dan tidak punya kesalahan apa-apa. Ketika ditanya dalam wawancara, rupanya mereka tidak suka karena tahun 1206, tentara perang salib dari Roma datang ke Konstantinopel, ke Yunani, dan menghancurkan kota itu. Dalam perjalanan ke Tanah Suci, mereka mengambil paksa, menjarah harta-harta di kota itu. Anda bayangkan, dendamnya itu sudah 800 tahun, tapi masih terbawa terus sampai hari ini. Jadi sampai sekarang ada semacam gesekan antara Katolik Roma, kita semua yang hadir ini Katolik Roma, dengan Katolik Ritus Timur, Katolik Yunani, karena sejarah luka yang begitu panjang. Jadi alih-alih kita memeluk orang yang kita cintai, kita memeluk rasa marah itu, kita memeluk luka itu. Saya mengundang teman-teman untuk melihat bagaimana kita bisa mulai untuk melepaskan rasa marah ini, melepaskan dendam ini. Uskup Beren memberikan analisa yang sangat mendalam, sangat baik. Kalau menggunakan prinsip keadilan, itu sangat mudah kita menjelaskan bagaimana marah itu dapat dilepaskan. Karena prinsip keadilan itu, jadi kalau ada dua orang yang berselisih, maka yang satu akan ke kiri dan yang satu akan ke kanan. Kalau menggunakan prinsip keadilan, maka dua-duanya, itu harus ke tengah. Yang satu mengambil inisiatif, dan yang satu juga menyambut inisiatif itu. Itu menggunakan prinsip keadilan. Ini gampang, lewat pengadilan bisa, lewat mediasi bisa. Tapi dengan pengampunan Kristiani, dinamika ini sama sekali berbeda. Pengampunan Kristiani ini seperti orang yang terpisah karena luka di tengah, karena ada dosa di antara kita. Lalu yang satu itu harus memulai lebih dahulu untuk mengampuni. Walaupun yang di sini tidak bergerak, dia sudah di tengah, tapi tidak cukup. Prinsip Kristiani dia maju lagi satu untuk menggapai orang yang tampaknya tidak mengampuni dan tidak peduli dengan permintaan maaf Anda. Jadi pengampunan Kristiani bukanlah spiritualitas yang mediocre, tapi ini spiritualitas yang benar-benar heroik, yang membuat kita go extra mile untuk menyambut orang yang melukai kita lebih dulu. Ya, sulit ya memang ya, tapi idealnya seperti itu. Jawaban Kristus dalam Injil hari ini jelas. Ampuni saudaramu bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Tidak berkesudahan. Betapa ikon ini, salib, mengingatkan kita akan makna pengampunan. Anda ingat ketika Yesus disalib, dipaku tangan kakinya, ditembusi tombak, dimahkotai dengan duri, dia dihakimi dengan tidak adil oleh para pendosa. Apa yang keluar dari bibirnya? Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bapa, ampuni mereka, karena mereka adalah anak. Bapa, ampuni mereka, karena aku mengasihi mereka. Maka jadilah sempurna, sama seperti Yesus berusaha untuk mengampuni.